mengalami kemacetan panjang. Harga kebutuhan pokok meroket, wali kota sidak sejumlah pasar. Tentara Meksiko terima vaksin Pfizer pertama. Selamat siang, Selain 3 berita utama tadi, Nusantara Siang hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Saya Muhammad Irsal, segera kita simak Nusantara Siang selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mengadakan tes rapid antigen gratis bagi calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen. Kapolsek Senen Kompol Ewo Samono mengatakan kegiatan tersebut merupakan operasi kemanusiaan yang menjadi bagian dari Operasi Lilin Jaya Plus 2020. Kapolsek Senen Kompol Ewo Samono mengatakan rapid antigen tersebut tidak dipungut biaya. Calon penumpang hanya perlu melampirkan tiket kereta api dan KTP saja sebagai syarat mengikuti tes antigen gratis. Diketahui melalui surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi COVID-19, para penumpang kereta api jarak jauh wajib menyertakan hasil negatif rapid antigen. Baik, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwasanya Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat selain menyelenggarakan operasi lilin pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020, juga menyelenggarakan operasi kemanusiaan. Operasi kemanusiaan berupa memberikan layanan gratis swab kepada masyarakat yang akan bepergian keluar daerah menggunakan kereta api di stasiun Senen ini. Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Jakarta Utara menggelar operasi Lilin Jaya 2020. Total sebanyak 1.558 personil gabungan dikerahkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Petugas gabungan dari TNI Polri, pemerintah Kota Jakarta Utara, dan unsur elemen masyarakat menggelar apel Operasi Lilin Jaya 2020 di halaman Polres Jakarta Utara, Jalan Yosudarso, Koja, Jakarta Utara. Dipimpin Inspektur Upacara Wakapolres Metro Jakarta Utara, kegiatan apel ini diikuti sebanyak 1.558 personil untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Nantinya saat perayaan Natal, petugas akan ditempatkan di 364 gereja yang tersebar di Jakarta Utara. Selain itu, petugas juga akan melakukan pengawasan terkait protokol kesehatan pada saat malam pergantian tahun di tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta Utara. Petugas juga akan melakukan penindakan apabila masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Kita melakukan apel gelar pasukan operasi Lilin 2020 dan dalam rangka menyambut Tahun Baru 2021. Polres Jakarta Utara sendiri telah menyiapkan 8 pospam, baik itu pospam jalur maupun pospam tempat keramaian. Kemudian kita melibatkan 1.558 personil, yaitu dibantu juga dari rekan-rekan dari Kodim, kemudian rekan-rekan dari TNI dan dari Wali Kota Jakarta Utara. Petugas juga berharap masyarakat menghindari keramaian di saat malam pergantian tahun mendatang. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan. Kakor Lantas Mabes Polri meninjau pelaksanaan swab antigen di rest area kilometer 19 Tol Jakarta Cikampek. Dari 80 warga atau pengendara dan penumpang pribadi yang dilakukan swab antigen, 2 diantaranya reaktif. Kakor Lantas Mabes Polri, Irjen Pol Istiono meninjau langsung pos kesehatan atau pos keamanan yang terdapat di rest area kilometer 19 Tol Jakarta Cikampek di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam tinjauannya, Kakor Lantas mengatakan sejauh ini kesadaran masyarakat yang akan berlibur keluar kota untuk mengecek kesehatan cukup tinggi. Sementara dari 80 pengendara maupun penumpang kendaraan pribadi yang melakukan swab antigen dengan cara drive-thru maupun mendatangi posko kesehatan, 2 diantaranya dinyatakan positif dan dilakukan tindakan balik arah
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari tadi pagi pemindahan juga udah cukup banyak, sekitar 80 orang. Dan 2 sudah dinyatakan positif, kita rekomendasikan untuk balik kanan periksa lanjutan. Nah ini sangat efektif. Mudah-mudahan operasi lilin 2020 sebagai operasi kemanusiaan ini juga langkah-langkah antisipasi untuk penyebaran COVID-19 ini sangat efektif. Kakor Lantas menambahkan, swab antigen secara gratis ini akan dilakukan di sejumlah rest area atau kurang lebih 70 rest area yang terdapat mulai dari Banten hingga Jawa Timur. Selain itu, pelayanan cek kesehatan atau operasi kemanusiaan dengan cara swab antigen ini, dalam seharinya petugas akan melayani 200 orang bagi warga yang akan berpergian keluar kota atau liburan hingga 1 minggu ke depan. Diharapkan dengan adanya swab antigen yang terdapat di sejumlah rest area ini dapat menekan tingginya angka penyebaran COVID-19 di tanah air. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Kita beralih ke Sumatera Utara, pemirsa. Meskipun masa pandemi COVID-19 belum berakhir, tidak mengurungkan niat masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar kota, menikmati suasana libur Natal dan Tahun Baru. Antusias untuk berpergian ke luar kota membuat jalan lintas Sumatera, Kecamatan Porsea di Kabupaten Toba mengalami kemacetan. Pantauan arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Toba mulai dipadati oleh pemudik maupun wisatawan yang akan melakukan perjalanan liburan Natal dan Tahun Baru. Kendaraan yang paling banyak mengisi Jalan Lintas Sumatera berasal dari arah Medan menuju Kota Sibolga. Namun juga tidak sedikit kendaraan dari arah Kota Sibolga menuju Medan. Pihak kepolisian Polres Toba berupaya mengatur arus lalu lintas yang macet total di Kota Porsea, Kabupaten Toba, di mana pasar rakyat sedang berlangsung. Pemudik dan wisatawan tidak menyangka kepadatan arus lalu lintas demikian padat. Mereka sengaja mempercepat waktu kepergian untuk menghindari kemacetan. Sela, warga kota Medan yang ingin berlibur ke Sibolga, tidak menyangka arus mudik sedemikian parahnya. Menjelang tahun baru. Ya, tahun baru. Udah tahu ini resiko dari kemacetan yang terjadi, Bu? Belum tahu. Mau tahun baruan di sana. Tahun baru libur dari asalnya dari mana, Bu? Dari Medan. 8.000 dalam perjalanan apa, Bu, kira-kira, Bu, tentang kemacetan ini? Oh ya, kalau bisa jangan macet sih. Kalau bisa arus lalu lintas nih lancar-lancar aja. Cuti bersama Hari Raya Natal yang dimulai Kamis 24 Desember 2020 dimanfaatkan warga untuk berlibur. Diharapkan warga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan guna mengantisipasi terpapar COVID-19 dan menjadikan libur Natal sebagai klaster baru. Dari Toba, Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Acon Sirait melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, polisi bentuk tim khusus gabungan kejar kelompok geng motor begal. Kami kembali usai jeda.
Anda kembali bersama kami, pemirsa. Petugas Polsek Bekasi Utara membentuk tim khusus gabungan dari Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro serta Polda Metro Jaya untuk mengungkap dan mengejar geng motor yang melakukan aksi begal yang menewaskan seorang pelajar di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin dini hari lalu. Dari rekaman CCTV yang tidak jauh dari lokasi kejadian, petugas pun langsung dapat mengidentifikasi para pelaku. Pihak kepolisian Polsek Bekasi Utara membentuk tim khusus gabungan dari Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota serta Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tewasnya Andika Putra Prananda di tangan kawanan begal pada hari Senin kemarin. Sebagai petunjuk penyelidikan, petugas mengamankan CCTV dari bengkel karoseri mobil yang merekam aksi para kawanan geng motor saat melakukan aksi sadisnya. Kapolsek Bekasi Utara, Kompol Khalid Taib mengatakan, untuk memudahkan mengungkap kasus ini, 3 orang saksi di TKP serta kedua orang tua korban sudah dimintai keterangan. Pihak kepolisian pun sudah dapat mengidentifikasi para pelaku. Ya, untuk sementara masih dalam penyelidikan para pelaku yang menurut kalau kita lihat dari CCTV yang ada sejumlah 6 orang dengan mengenai 3 sepeda motor. Ini tetap kita lakukan penyelidikan, kita telah berhasil juga CCTV sepanjang jalan arahnya kemana dan ciri-ciri profilnya para pelaku. Kita sudah membentuk tim baik dari Polsek, Polres maupun dibantu oleh Polda. Sementara ini sedang berjalan penyelidikan. Ya harus dituntasin pelakunya Cepatnya gitu Pak ya. Sebelumnya diketahui, Andika Putra Prananda, seorang pelajar kelas 10 SMK Catur Global, menjadi korban begal sadis kawanan geng motor di Jalan Perjuangan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin kemarin saat pulang ke rumahnya usai berkunjung ke rumah temannya di wilayah Tambun Utara. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda yang tengah terparkir di halaman sebuah masjid di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang seorang diri sempat bersembunyi di parkiran mobil beberapa lama sebelum melakukan aksinya. Beginilah sebuah rekaman video kamera pengawas CCTV yang menggambarkan aksi seorang pencuri sepeda di halaman sebuah masjid di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara malam kemarin. Terlihat pelaku yang seorang diri ini masuk seperti layaknya warga lainnya. Namun pelaku justru bukan masuk masjid, melainkan menuju parkiran mobil yang juga berada di halaman masjid. Setelah beberapa lama bersembunyi, pelaku menuju sasarannya, sebuah sepeda yang tengah diparkir di antara sejumlah sepeda motor. Dengan hitungan menit, pelaku langsung membawa sepeda tersebut dengan cara menaikinya keluar dari areal masjid. Sementara ciri-ciri pelaku memakai pakaian lengkap termasuk sepatu, memakai kaos lengan panjang merah, dan bercelana jeans biru. Menurut pengurus masjid, kejadian tersebut pada saat pelaksanaan sholat maghrib Selasa kemarin. Ada MTB, jadi awalnya itu pada saat sekitar pukul 6 sore, ya, itu ada orang masuk, dia mondar-mandir di situ kan tadinya awalnya mondar-mandir, terus kemudian dia memakai kaos merah masuk ke pos itu, nah, kemudian dia melipir ke mobil ngumpet di situ, gitu ngumpet gitu saat qomat, gitu jamaah sedang sholat, dia kemudian jalan kemari dengan bias jalan ngambil, kemudian dia langsung kabur. Pencurian tersebut merupakan kali pertama terjadi setelah sekian lama tidak ada aksi pencurian. Sementara peristiwa pencurian ini akan segera dilaporkan kepada pihak Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan tinggi. PLH Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi yang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar mengakui kenaikan harga kebutuhan pokok diduga terjadi akibat adanya kelangkaan barang dan keterlambatan pengiriman.
Inspeksi mendadak dilakukan langsung PLH Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi. Dalam sidaknya, Irwandi bersama tim Satgas Pangan meninjau langsung harga kebutuhan pokok ke lapak pedagang Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para pedagang mengaku kenaikan harga signifikan terjadi pada komoditas cabai merah yang mencapai Rp70.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogramnya. Selain cabai merah, kenaikan signifikan juga terjadi pada komoditas rawit merah yang mencapai Rp65.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogramnya. Tingginya kenaikan harga komoditas cabai berdampak kepada berkurangnya pendapatan mereka. Cabai-cabai sih, yang lain mah normal, cuma cabai-cabai doang yang naik. Yang naik apa aja nih? Dari berapa ke berapa cabai? Dari 35 sekarang nyampe 70, yang ini 65. Yang ini Merah berapa? 70, Pak. 70 dari? Dari 35, normalnya kan 35, sekarang udah nyampe 70. Sementara itu, Irwandi mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok diduga terjadi akibat adanya kelangkaan barang dan keterlambatan pengiriman barang. Untuk itu, pihaknya mengaku telah menekan harga sejumlah kebutuhan pokok dengan menyediakan stok barang yang cukup. Ini dalam rangka mengecek stok keberadaan ya barang dalam rangka Nataru, Natal dan Tahun Baru. Tadi kita sudah ke hypermart ya, ke supermarket besar dan barang di sana stok cukup. Harga stabil, barang-barang pabrikan harga stabil, tidak ada perubahan, tidak naik dan malah kecenderungan pembelinya menurun ya. Nah, sekarang kita di pasar tradisional tadi ada kenaikan cabai biasanya 50 jadi 70 ya. Tomat tadinya biasanya itu 18 jadi 20. Jadi daging ayam tadi ada kenaikan 5.000 ya. Nah, terus daging sapi juga ada kenaikan sekitar kalau yang segar sekitar 15.000. Kalau yang yang beku naik 80 jadi 100 ya. Selain komoditas cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam yang mencapai Rp5.000, daging sapi Rp15 hingga Rp20.000, serta tomat Rp18 hingga Rp20.000. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV, melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran New York terima vaksinasi COVID-19 pertama. Kami kembali dengan informasi mancanegara usai jeda.
Kita masuk ke informasi mancanegara. Pemirsa, kota New York, Amerika Serikat memulai rangkaian vaksinasi COVID-19 dengan petugas layanan medis darurat Departemen Pemadam Kebakaran New York menjadi yang pertama menerima vaksin. Petugas layanan medis darurat Departemen Pemadam Kebakaran New York mulai menerima 2 dosis vaksin Moderna COVID-19 pertama pada hari Rabu 23 Desember. Sementara petugas lain departemen tersebut akan mulai menerima vaksinasi pada Selasa 29 Desember. Vaksin tidak diperlukan, tapi dianjurkan. Komisioner Departemen Kebakaran New York Daniel Negro mengatakan sekitar 6.000 dari 17.000 personel pemadam kebakaran kota New York telah tertular virus tahun ini sejak dimulainya pandemi. Departemen itu telah kehilangan 12 anggota karena COVID-19, termasuk 5 anggota IMS dan 7 warga sipil. Vaccinations have started today with our EMS members, EMTs and paramedics. We have the ability at 3 locations to vaccinate 450 people per day. Saat ini sekitar 60% anggota departemen akan menerima vaksin. Angka tersebut diperkirakan akan bertambah hingga minggu depan. Menurutnya, vaksin tidak diperlukan tetapi dianjurkan. Bagi petugas yang sudah divaksin, mereka mengaku tenang untuk bertemu dengan keluarga tanpa rasa takut menyebarkan virus. For me, I was super excited to find out that the department was doing this vaccine, and for me to be able to finally go home and be around my mom for the holidays, I can't even tell you, it means the world to me. I haven't seen her in a year because of COVID and being afraid that I was going to bring it home to her. And, you know, just like everybody else, I really hope that the rest of my family here at the department comes on board and gets this vaccine. And I understand people are hesitant to get it, but I really hope that they follow our suit and follow us and get this and know that they will be safe. Peluncuran vaksin kota New York dimulai pada 14 Desember dengan kelompok pertama petugas kesehatan mendapatkan suntikan. Dari New York, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Meksiko mengawali gelombang pertama vaksin virus corona yang tiba pada Rabu 23 Desember di Mexico City dari Brussels. Tentara dan petugas polisi Meksiko menyertai pengiriman tersebut dengan membawa 3.000 dosis vaksin. Meksiko mulai menyuntik petugas kesehatan untuk melawan COVID-19 pada Kamis 24 Desember ketika pemerintah memerangi lonjakan tajam infeksi yang telah mengakibatkan rumah sakit kekurangan ruang perawatan. Presiden Andrés Manuel López Obrador mengatakan pada hari Rabu, sebelum vaksin Pfizer pertama diterbangkan ke ibu kota, vaksinasi akan dimulai di rumah sakit di Mexico City dan kota utara Saltillo. Por las Fuerzas Armadas va a haber una vigilancia, no excesiva, sino la necesaria, pero sí va a haber vigilancia. Van a ir a un sitio en donde hay las condiciones para mantenerlas y mañana se va a vacunar. Se va a empezar a vacunar. Pengiriman berikutnya akan berisi 50.000 dosis dengan Meksiko dijadwalkan menerima 1,4 juta unit vaksin Pfizer 2 suntikan pada 31 Januari. López Obrador mengatakan dia ingin vaksin itu digunakan di area tambahan ketika para pejabat berusaha menjangkau pekerja di hampir 1.000 rumah sakit yang merawat pasien virus corona di seluruh negeri. Warga lansia dan orang dengan penyakit kronis akan menjadi yang berikutnya. Pfizer adalah vaksin COVID-19 pertama yang mencapai Meksiko. Negara juga telah menandatangani kesepakatan untuk vaksin dari perusahaan lain. Dari Meksiko, kontributor Nusantara TV melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Siang hari ini. Saya Muhammad Irsal, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Perbaharui informasi Anda di portal nusantaratv.com dan jangan lupa saksikan Nusantara Petang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.